Selama periode Januari hingga Maret 2014, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima pengaduan 379 kasus kekerasan dan pelecehan seksual kepada anak. Tingginya angka ini membuka mata kita betapa dekatnya kita dengan ancaman kejahatan seksual terhadap anak. Kejahatan seksual terhadap anak nyata terjadi setiap hari. Kasus kejahatan seksual terhadap anak seringkali tak terlaporkan. Keluarga menganggap kejadian itu aib sehingga ditutup-tutupi. Ketidaktahuan anak tentang konsep kejahatan seksual turut mempermudah pelaku melakukan aksi bejatnya. Terjadinya kejahatan seksual di sekolah juga memberi bukti tak berjalannya sistem pengawasan dan perlindungan anak di sekolah. Karenanya orang tua tak bisa menyerahkan anaknya sepenuhnya pada pihak sekolah. Orang tua harus melakukan penjagaan dan pengawasan untuk melindungi anak dari kejahatan seksual. Salah satunya, memberitahu anak tentang adanya penjahat seksual yang mungkin banyak berkeliaran di tempat-tempat umum, termasuk di sekolah. Pak Niam, ini kalau saya mencoba untuk membuka data Januari hingga Maret ini dari KPAI, ada 379 kasus pelecehan yang dilaporkan. Ya. Ini bukan hanya di JIS saja sebetulnya. Ya. Apa yang terjadi sebetulnya? Tentu kita prihatin ya, bahwa sekolah yang seharusnya menjadi tempat aman, nyaman, dan juga ramah bagi anak, ternyata tidak berbanding lurus dengan cita-cita ideal itu. Ya. Bahwa itu case, ya, tetapi kalau case-nya sedemikian banyak tentu ada masalah berarti di kalau dalam. Dilihat dari tahun sebelumnya atau dari periode yang sebelumnya, Ya. apakah ini terjadi peningkatan? Dari sisi jumlah, ya, per bulan April pada tahun yang sama jumlahnya meningkat. Tetapi bisa jadi kemeningkatan itu karena faktor kesadaran masyarakat untuk melapor atau memang kasusnya meningkat. Saya kira ini perlu ditelusuri lebih lanjut. Tetapi lepas dari itu memang butuh effort khusus, butuh langkah-langkah progresif dari penyelenggara pendidikan dan juga penanggung jawab sistem pendidikan nasional, di dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk membangun satu desain sekolah ramah anak, di mana sekolah memiliki cara pandang yang tidak hanya berorientasi kepada transfer of knowledge, tetapi juga ada transfer of value, plus juga menjaga lingkungan yang benar-benar kondusif bagi tumbuh kembang anak, serta zero kekerasan terhadap anak. Artinya kan ini kalau ini bukan hanya terjadi di sekolah internasional seperti JIS, tapi juga ada di sekolah-sekolah nasional. Itu yang sebetulnya ingin dikatakan oleh Anda. Nah, ini juga membuktikan bahwa pengawasan dari dalam hal ini adalah lembaga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebetulnya sangat lemah. Pengawasan, terus upaya untuk mencoba untuk menggali apa yang terjadi di sistem pendidikan kita juga itu jauh dari memuaskan. Yang pasti bahwa cara pandang pendidikan, cara pandang pemegang kebijakan pendidikan terkait dengan isu-isu perlindungan anak belum menjadi isu utama, belum menjadi isu yang mainstream, sehingga di dalam konsep-konsep perumusan kebijakan pendidikan belum memasukkan isu perlindungan anak menjadi isu yang utama. Itu jelas di dalam proses diskusi-diskusi kita. Maka menjadi penting menurut hemat saya, salah satu rekomendasi dari adanya fakta yang membelakangkan mata ini, konsep sekolah ramah anak itu. Di samping juga tentu memberikan penyadaran dan juga kesepahaman penyelenggara pendidikan, baik itu pemerintah maupun swasta, di dalam hal ini adalah masyarakat melalui yayasannya, untuk mendesain lingkungan pendidikan yang menjamin prinsip-prinsip perlindungan anak itu. Anda melihat bahwa sebetulnya lembaga pendidikan termasuk juga pemerintah ini sebetulnya abai dengan masalah seperti ini? Setidaknya belum menjadikan isu perlindungan anak menjadi mainstream di dalam kebijakan pendidikan nasional kita. Ya, kalau ini tidak dijadikan prioritas, apa yang Anda khawatirkan ke depan? Hilang generasi yang bisa jadi mampu secara akademik tetapi lemah secara sosial, dan juga akhirnya nanti melahirkan pemikir yang nir agama, nir moral, yang ya akhirnya rusak bangsa ini. Bagi para korban dan keluarganya, apa yang harus dilakukan?
Yang pertama tentu langkah-langkah penyelamatan, langkah-langkah proses rehabilitasi. Jika membutuhkan hal yang terkait dengan bantuan medis, bantuan psikis, tentu ada fasilitasi, baik itu KPAI untuk kemudian di-refer atau dirujuk ke lembaga rujukan, termasuk juga kesiapan lembaga-lembaga rujukan yang memiliki tanggung jawab. Sungguh pun misalnya korban tidak mampu secara ekonomis, tetapi dia tetap memiliki hak untuk direhabilitasi. Kesiapan Kementerian Kesehatan, kesiapan aparat penegak hukum untuk melakukan langkah-langkah penindakan dan juga rehabilitasi menjadi sangat penting. Langkah-langkah hukum tadi disebutkan. Nah, apa hukuman yang tepat sebetulnya bagi mereka pelaku kekerasan seksual terhadap anak? Yang pertama tentu harus ada langkah preventif dulu ya. Kemudian begitu itu terjadi harus ada langkah hukum yang berani, terobosan hukum yang benar-benar membuat orang lain jera dan tidak berani lagi mengulang perbuatan sejenis. Dengan bisa jadi hukuman seumur hidup atau kemudian hukuman yang melihat itu udah takut begitu. Ditambah tentunya ada proses edukasi, kemudian proses jika memang itu terjadi disorientasi, ya harus dipisahkan dari masyarakat secara umum. Angka 379 ini adalah mereka yang berani melaporkan. Ya. Apakah Anda melihat sebetulnya masih banyak juga masyarakat kita yang mungkin tidak berani karena menganggap ini sebagai sebuah aib? Ya, angka itu kan sebenarnya basisnya adalah pengaduan. Artinya orang yang sadar dia menjadi korban dan sadar kemudian menuntut haknya, melaporkan untuk memproses secara hukum. Nah, masyarakat yang sadar itu kan sekian persen dari sekian banyak masyarakat yang memilih diam untuk kepentingan aman. Artinya memang itu hanya sebagai pemicu. Ini loh banyak jumlah yang segini sebenarnya merepresentasi dengan fakta yang cukup banyak yang harus menggerakkan nurani kita serta effort untuk perbaikan lebih lanjut. Pak Niam, terima kasih banyak sudah bersama kami di Bedah Politik. Terima kasih. Ya, demikianlah perbincangan saya dengan Ketua KPAI Asrorun Niam Soleh, dan perbincangan ini sekaligus menutup jumpa kita di Bedah Politik kali ini. Saya Rudian Danu. Sampai jumpa.